Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk di bab yang ketiga. Saya percaya kalian tetap semangat terus senantiasa belajar ya, dan jangan pernah menyerah. Bab yang ketiga, sikap hidup orang beriman. Bacaan Alkitab kita di Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sikap hidup orang beriman. Bagaimana sih di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus memiliki sikap hidup orang beriman yang Tuhan mau atau yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Baik kita sebagai anak, baik kita sebagai murid, atau mungkin kita sebagai teman atau sahabat. Sikap hidup kita orang beriman. Nah, minggu lalu Mister memberikan tugas membaca Mazmur ini dengan dengan nada puisi. Nah, saat ini Mister akan memberikan contoh Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, satu firman Tuhan di Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini sangat memberkati hidup Mister. Dan saya percaya bahwa kalian semua juga senantiasa ayat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah, nanti kalian bisa membacanya berulang kali. Tuhan gembalaku yang baik. Dia sungguh sangat baik. Kita masuk di materi yang pertama. Mengandalkan Tuhan, poin yang ke-A. Kesulitan bisa menggoyahkan iman kita sehingga kita bisa jatuh. Ini penting. Kesulitan bisa menggoyahkan atau masalah kita dapat menggoyahkan iman kita sehingga kita bisa jatuh. Namun tanpa badai kesulitan atau tanpa masalah, iman kita tidak akan pernah teruji. Ini penting. Tanpa masalah atau badai kesulitan dalam kehidupan kita, iman kita tidak akan pernah teruji. Karena kesulitanlah yang menguji iman kita. Apakah kita tetap bertahan atau justru meninggalkannya? Ini penting. Apakah kita tetap terus bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan atau justru meninggalkannya? Mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Ini penting ya, garis bawahin. Mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita untuk ke depan. Nah, Paulus mengatakan dalam kitab Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Turut bekerja artinya bukan Allah sendiri yang bekerja, tetapi Dia ikut ambil bagian dalam rencana kita. Turut bekerja itu artinya Tuhan ikut campur tangan dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Di poin yang ke B, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini poin B, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti berserah penuh kepada Tuhan. Berserah artinya menyadarkan atau menyerahkan dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang akan terjadi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Berserah berarti juga memiliki semangat hidup, benar nggak? Berserah berarti juga memiliki semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kalian sekolah malas-malasan itu berarti bukan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sekolah berarti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia semangat untuk belajar dan yakin akan Tuhan selalu menyertai dalam setiap pekerjaannya. Nah, ini ada satu contoh dari kehidupan Ratu Esther. Nah, Esther berserah penuh kepada Tuhan. Ia hendak melakukan apa yang dapat dilakukannya bagi bangsanya. Nah, pada waktu itu bagaimana bangsa Yahudi atau bangsa Israel saat itu lagi ditawan oleh Raja Ahasiweros. Nah, pada waktu itu di mana Haman ingin memiliki sebuah rencana ingin memusnahkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini. Nah, Ratu Esther ini adalah keturunan Yahudi. Bagaimana dia mempertahankan ketika pamannya Mordekai memberitahu bahwa niat jahat Haman. Nah, ia telah berdoa dan berpuasa memohon petunjuk dari Tuhan. Ketika mengambil keputusan untuk menghadapi raja, dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya apapun keadaannya. Padahal kalau di zamannya Ratu Esther ini, kalau barang siapa yang bertemu dengan raja tanpa permintaan raja, dia pasti akan mati atau pasti mati. Tetapi mau nggak mau, Ratu Esther datang kepada raja supaya bangsanya tidak dibunuh oleh niat Haman. Nah, ini penting. Esther atau Ratu Esther berserah penuh kepada Tuhan dan Tuhan menolong dalam setiap keadaannya. Di poin C, menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Ini menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Abraham adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Ketika disuruh pergi dari negerinya menuju tempat yang tidak dikenalnya, Abraham taat pada perintah Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Abraham hanya menunggu janji Tuhan tanpa pernah bertanya kapanpun waktunya. Namun setelah Ishak anak tunggalnya lahir, Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria sebagai kurban bakaran. Nah, dalam ketaatannya Abraham melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Iman Abraham adalah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan juga dapat menghidupkannya kembali. Tuhan melihat iman Abraham yang diwujudkan dalam ketaatannya. Tuhan melihat iman Abraham yang diwujudkan dalam ketaatannya. Nah, kalau kalian tahu kisahnya Abraham ini, bagaimana dia bukan orang yang takut Tuhan dulunya. Bahkan ayahnya Terah adalah orang yang mungkin penyembah berhala. Tetapi ketika Abraham dipanggil Tuhan, sebelumnya bukan nama Abraham tapi Abram. Nah, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia benar-benar tidak tahu kemana dia arah yang dia harus tempuh. Tetapi Tuhan, kalau tadi kita melihat bahwa bahwa Abraham taat sama perintah Tuhan. Tuhan panggil Abraham dan Abraham pergi. Dan bukan hanya itu saja. Pada waktu disuruh mempersembahkan anak, dia juga mempersembahkan yang terbaik. Walaupun akhirnya Ishak diselamatkan oleh Tuhan dan digantikan dengan korban persembahan yang lain. Menerima sebuah keputusan Tuhan sebagai hal yang terbaik bukanlah hal yang mudah. Nah, menerima sebuah keputusan Tuhan sebagai hal yang terbaik bukanlah hal yang mudah. Jika keputusannya sama seperti yang kita inginkan, itu mudah sekali, tentu menyenangkan. Jika keputusannya Tuhan itu sama dengan keinginan kita, itu pasti menyenangkan.
Tetapi ada keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tadi contohnya di kisah Abraham tadi, dia pengen keturunan dan Tuhan berikan yang terbaik, mungkin menyenangkan. Tetapi ketika Tuhan meminta anaknya yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu sangat berat sekali dalam kehidupan Abraham. Tetapi Abraham taat. Nah, ini penting. Tetapi ada keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan hati kita. Akankah kita tetap bersyukur seperti Abraham? Akankah kita tetap bersyukur jika harus menerima keputusan yang tidak kita inginkan? Dalam hal ini, penyerahan kita diuji dan menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Ini penting. Dalam hal ini atau dalam kehidupan Abraham tadi, penyerahan kita diuji dan menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Ini catatan penting buat hidup kita. Kehidupan tidak selalunya sama, benar nggak? Tidak hanya satu warna. Ada teman yang menyenangkan, ada teman yang sering menyakiti hati kita, atau mungkin di kehidupan kita punya masalah, atau mungkin kadang seringkali kita dapatkan berkat dari Tuhan, atau sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tapi kadang seringkali kita juga menerima masalah. Nah, hidup kita itu tidaklah selalu sama. Tetapi satukanlah itu sebagai rangkaian seperti gelang atau kalung. Jadi ada satu lingkaran atau sesuatu di mana seperti gelang atau kalung. Tentu akan tampak indah. Demikian juga dengan semua keputusan Tuhan bagi kita. Dia tidak selalu memberikan apa yang menyenangkan hati kita. Dia tidak selalu memberikan apa yang menyenangkan hati kita. Masih ingat lagunya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, itu satu pujian yang menjadi iman percaya kita. Tuhan nggak selamanya berjanji memberikan kita satu jalan atau yang indah terus, tetapi bagaimana hidup kita baik suka duka kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Karena itu tetaplah terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam banyak hal ini atau hidup kita harus rela dan taat merasakan sakit atau setiap masalah dalam kehidupan kita. Karena harus menerima hal yang tidak menyenangkan. Tetapi setelah kita berhasil melewati semuanya itu, kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa atau pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu, bersyukur untuk semuanya itu. Bersyukur di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Atau baik kita punya masalah atau tidak, bersyukur untuk semuanya itu. Miliklah iman dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk kalian untuk hari ini, untuk mapel di bab ketiga ini, kalian bisa menghafal Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6 dengan hafalan aja, nggak usah pakai puisi. Nah, kalian nanti rekam di video, nanti bisa kalian kirim ke Mister untuk tugas minggu ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini, beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.